A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bapak dan Ibu semuanya, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah yang masih memberikan kepada kita kesempatan juga kesehatan sehingga kita akan dan sehingga kita bisa bertemu berjumpa kembali untuk berbagi dan bercerita tentang cahaya-cahaya, dan hari ini kita akan cerita jalan pulang bagian kedua. Bapak dan Ibu dan teman-teman semuanya, jangankan di dunia material, di dunia spiritual pun banyak manusia yang didorong keras oleh energi untuk mencari. Sebagian mencarinya di tempat yang sangat jauh. Sebagian lagi mencarinya di waktu yang jauh. Tidak sepenuhnya salah tentu saja. Tapi yang layak diendapkan bersama di penghujung atau di awal tahun ini, bahwa semua jiwa-jiwa indah yang sampai di rumahnya atau sampai di tempat pulangnya telah menemukan ternyata yang dimaksud tempat pulang atau rumahnya adalah ada di saat ini. The point of arrival is always in the person. Titik kedatangannya selalu di masa sekarang. Pesannya sederhana, tetapi membadankannya yang tidak sederhana. Terutama karena pikiran biasa yang belum disentuh oleh zikir dan fikir, belum disentuh oleh meditasi atau semedi, dipenuhi oleh pengkondisian di masa lalu, dijejali ketakutan yang datang dari masa depan, sehingga butuh keberanian dan tenaga yang luar biasa agar bisa rehat, istirahat, dan hening di saat ini. Bahkan yang berani sekalipun masih belum berhasil atau belum semuanya berhasil berumah atau pulang ke rumah di saat ini. Kendati demikian, teruslah berlatih agar pikiran mampu untuk istirahat, untuk bisa hening di saat ini. Kalau diumpamakan sebagai bahtera atau perahu, maka semuanya menggunakan atau memerlukan yang namanya jangkar. Jangkar yang digunakan bisa berupa jeda antara dua nafas, jeda antara dua memori, jeda di antara dua suara. Ada jeda antara malam dan siang. Ada jeda antara senang dan susah. Antara jeda antara sedih dan gembira. Bisa kita menggunakan pertanyaan seperti ini sebagai bimbingan. Bagaimana saya bisa bahagia di saat ini? Maka temukan jawabannya juga di saat ini. Misal, ketika kita mendengar suara anak-anak yang sedang bermain,
Maka menyatulah dengan sukacita anak-anak ketika mendengar suara burung bernyanyi, maka menyatulah dengan nyanyian burung. Bahkan saat kita mendengar suara petasan, misalnya kemarin tahun baru itu, suara petasan, ada suara mercon, ya latih untuk menyatu dengan suara petasan itu. Tinggalkan kemanjaan tua yang hanya mau yang indah-indah dan maunya membuang segala musibah. Sisakan satu saja, dekapan penuh senyuman bersama saat ini. Nah, makanya yang disebut saat ini dalam bahasa Inggris disebut dengan present. Hadiah. Present itu artinya hadiah. Apa artinya? Jalani saat ini persis seperti anak-anak yang sedang membuka hadiah. Nah, perasaan terindah yang ada adalah ketika proses membuka hadiah. Ya, jadi perasaan bahagia itu ketika proses membuka hadiah itu. Ya. Walaupun sebetulnya hadiahnya nggak seberapa, tapi perasaan bahagia itu ada ketika proses membuka hadiahnya itu. Ya. Ya, artinya jalani setiap proses di saat ini seperti anak-anak membuka hadiah. Seperti alam menjalani setiap musim. Tanpa penolakan, tanpa kemelekatan. Ya, menolak nggak boleh, melekat juga nggak boleh. Saat musim hujan, temukan pelangi yang indah. Saat musim panas, temukan bunga yang bermekaran. Ya, kalau Kang Ipai pernah main ke Eropa, ketika datang musim salju, syukurilah indahnya warna putih di mana-mana. Ya. Saat datang musim gugur, syukurilah bumi yang dipeluk lembut oleh dedaunan yang berguguran. Nah, ada tradisi yang menyebut ini sebagai pencerahan. Ada ajaran orang tua yang menyebut ini dengan nirwana. Ada yang menyebutnya dengan sang hyang embang. Ada yang menyebutnya dengan istilah manunggal ing kaula Gusti. Apapun namanya, sesampai di sini rasa berkecukupan akan melahirkan bayi cantik, bayi manis yang bernama senyuman. Senyuman. Sementara yang senyuman Bapak Ibunya nggak kelihatan. Ayo, tampakkan senyumannya. Oke. Halo? Halo, berikan yang terbaik senyumnya, Bu. Ya, coba berikan yang terbaik berikan senyumannya. senyuman terbaik untuk Alhamdulillah. untuk diri kita sebelum memberi senyum kepada orang lain. Nah, kemarin kita bercerita tentang jalan pulang. Jalan pulang, coming home. Ya, pulang ke rumah Tuhan. Jiwa. Oke. Nah, pada penjelasan yang lalu kita sudah bercerita jalan yang pertama. Jalan pulang pertama yang bisa berguru ke dalam diri. Berguru ke dalam diri artinya belajar kepada Tuhan yang ada di dalam diri. Karena Tuhan ada di dalam. Bukan Allah bilang kami lebih dekat kepadanya daripada urat leher. Ya, berguru ke dalam diri maknanya belajar kepada Tuhan yang ada di dalam diri. Kalau Tuhan ada di dalam diri berarti dia punya namanya tempat singgah yang disebut sebagai Baitullah. Ya, rumah Allah. Bukankah rumah Allah ada di dalam hati? Ya.
qulubul mu'minin baitullah. Gitu ya. Baitullah. Nah, untuk bisa belajar ke dalam, kemarin kita bahas, kita sampaikan, kapan saja jiwa mengalami yang namanya terasing, kapan saja jiwa merasa terasing di dalam tubuhnya sendiri, yang kita sebut dengan alienated soul, terasing di dalam dirinya sendiri, yang ditandai dengan perasaan resah, gelisah gitu, atau sakit dan seterusnya. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, apa kemarin masih ingat Bapak Ibu? Hadirkan energi positif sebagai penyeimbang. Hadirkan energi positif sebagai penyeimbang. Misalnya, lakukan sesuatu yang membuat hati senang, jiwa kita bahagia. Ya. Apa saja lakukan. Yang hobi bernyanyi, bernyanyi. Yang hobi bermusik, bermusik. Yang hobi sekarang bertanam. Oh, sekarang lagi musim tuh bercocok tanam. Janda bolong. Iya, tua-tua. Jadi semakin keladi itu si tua sekarang. Waduh, si tua jadi keladi di mana-mana sekarang. Ya, silakan kalau itu membuat hati bahagia, senang. Ya. Sehingga keluar tuh lagu di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Nah, gitu. Nah, yang kedua, segala perasaan yang tidak nyaman tadi, resah, gelisah, ya. Resah, gelisah, sakit, jangan ditolak, tetapi berusaha untuk didekap. Terima itu bagian dari perasaan jiwa kita. Jangan ditolak, didekap. Seperti seorang ibu yang mendekap bayinya yang sedang menangis. Bapak Ibu, kalau bayinya menangis, artinya bayinya mengalami peristiwa apa? Peristiwa. Bapak Ibu, kalau bayinya menangis, berarti si bayi mengalami peristiwa apa? Sesuatu yang nyaman apa yang membahagiakan? Membahagiakan, nyaman. Kang. Justru kalau menangis. Kebahagiaan, Kang. Tidak nyaman. Tidak nyaman. Sedih. Tidak nyaman. Lapar. Kalau ibu punya bayi, bayinya ngadat nangis. Nah, bayi itu nangis pasti dia mengalami sebuah peristiwa. Yang membuat dia menangis itu sesuatu yang menyenangkan apa membahagiakan? Tidak nyaman. Tidak menyenangkan, tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan. Nah, ketika seorang ibu yang bijak melihat anak menangis, ya dipencet apa dicekek? Lus. Alhamdulillah. Itu didekap. Digendong. Begitu didekap, dipeluk. Begitulah kita memperlakukan perasaan kita. Ketika jiwa kita merasa resah, gelisah, bete, bad mood, dan seterusnya, sedih, kecewa, anggap itu sebagai bayi kecil yang menangis. Berarti jiwa kita sedang mengalami hal yang tidak nyaman. Maka dekap, bahasanya didekap. Ya. Atau bahasa Qur'annya diterima. Ya, coba lihat ayatnya 64:11. 64:11. Enggak, Kang Yodi. Ya, surat 64, surat At-Taghabun ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali izin Allah.
Kalau Allah saja mengizinkan itu terjadi, mengapa kita menolak? Halo? Iya, Kang. Halo? Kang. Aman, Kang. Lanjutkan, Kang. Ya, kalau Allah saja mengizinkan itu terjadi, mengapa kita menolaknya? Ya, Karena tidak selera kan barang sama dia. siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk ke hati. Iya. Artinya apa? Terima setiap apapun yang menimpa, dipuji, terima, termasuk menerima perasaan jiwa tadi. Ya. Gimana lagunya, Kang? Lagunya gimana? Aduh, mana teh, Kang? Masih ingat Bapak Ibu lagunya? Lagunya kan begini. Soleram, sonak mai, gitu ya. Nah, begitu Kang. Yang ketiga. Ini suaranya putus-putus nggak Bapak Ibu? Putus-putus, Kang. Putus-putus. Ada yang chat putus-putus katanya. Iya, Kang. Ada Halo, putus-putus. Iya, putus-putus, Kang. Dilanjut, Kang. Coba, Kang. Saya coba dicek di sini, Kang. Lanjut, Kang. Oke, lanjut dulu ya. Lanjut, udah, Kang. Jadi kapan saja jiwa kita merasa resah, gelisah, obatnya apa? Pertama, hadirkan energi positif sebagai penyeimbang. Yang kedua, Bapak Ibu, coba itu semua perasaan hati didekap, diterima. Itu sebagai ketetapan dari Allah. Yang ketiga, disaksikan. Anggaplah setiap perasaan jiwa kita adalah cuaca. Dan kita adalah langit biru. Yang berubah-ubah adalah cuacanya. Langit birunya harus berubah enggak? Enggak, Kang. Nah, langit birunya tidak harus berubah. Yang berubah adalah cuacanya. Kadang hujan, kadang panas. Kadang mendung, kadang cerah. Itulah perasaan kita. Tapi jangan sampai merubah pendirian kita. Jadi apapun perasaannya cukup disaksikan. Anda adalah langit biru yang menyaksikan. Di luar itu adalah cuaca yang selalu berganti-ganti. Nah, coba dibaca ayatnya, surat 3, 190, 191. Surat 3 Al-Imran ayat 190 sampai 191. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Nah, pertanyaannya kan, adakah ciptaan Allah yang sia-sia? Tidak ada, Kang. Adakah ciptaan Allah yang sia-sia? Tidak ada, Kang. Tidaklah Engkau menciptakan ini sia-sia.
Tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Sia-sia. Artinya apa pelajarannya? Pelajarannya, 1, berhentilah bergantung kepada orang lain. Halo? Ya, iya Kang. Lanjut Kang. Oke. Jadi pelajarannya apa? Supaya bahagia, berhentilah bergantung kepada orang lain. Kalau ingin bahagia, buatlah diri kita bahagia, jangan gantung ke Setuju. orang. Oke. Mengapa? Karena perbuatan orang hati kita jadi enak. Apa urusannya? Ada Ya. masalah berarti Kang. Ada masalah dengan dirinya. Iya, iya. Yang kedua, belajar menanam pohon sejuk di dalam. Belajar menanam pohon sejuk di dalam. Apa maksudnya? Dibaca ayatnya 14 ayatnya 24. Surat 14, surat Ibrahim ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'i. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Ayat 25-nya nyambung. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Nah, itulah pohon sejuk di dalam. Pohon itu ada akarnya, ada cabangnya, dan ada buahnya. Akar adalah simbol perkuat, perteguh keyakinan. Ya, perteguh keyakinan. Cabang perluas wawasan, seperti cabang menjulang ke langit. Keyakinan harus kokoh, wawasan harus luas menjulang ke langit. Dan yang terpenting, pohon itu memberi buah di setiap musim. Orang kepanasan bisa berteduh di bawahnya. Orang kelaparan bisa memakan buahnya. Dan pohon itu menyebar, berbagi energi positif berupa oksigen. Burung bisa bertengger di atasnya. Ulet bisa bersarang di pohonnya. Dan segala makhluk bisa hidup di bawah pohon tersebut. Maka jadikanlah diri kita seperti pohon yang barusan digambarkan. Yang berikutnya, catatan ketiga, teruslah belajar ke dalam. Bisa berdoa, bisa berzikir dalam keadaan apapun, berdiri, duduk, atau berbaring. Teruslah zikir dan fikir. Catatan keempat, karena yang disebut bahagia adalah bukan buah dari perbuatan. Bahagia adalah sesuatu yang ditambahkan kepada apa yang terjadi, kepada apa yang dialami. Ya, jadi jangan menunggu bahagia di ujung. Bahagia adalah sesuatu yang ditambahkan kepada setiap apa yang terjadi. Sehingga kita bisa bahagia kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Catatan kelima, doa akan berjalan baik kalau tidak ada pertengkaran di dalam diri. Apa maksudnya pertengkaran? Pertengkaran itu bisa berarti protes. Mengapa saya begini? Mengapa saya begitu? Mengapa? Itu namanya pertengkaran di dalam. Ya, mengapa begitu?
begitu. Kadang-kadang juga menyalahkan, apalagi nyarinya ke orang lain. Mengapa saya begini? Mengapa saya begitu? Menyesali diri, tidak menerima, itu pertengkaran di dalam. Maka doa tidak akan berjalan, tidak akan sampai kepada Tuhan jika di dalamnya protes. Jika di dalam ada pertengkaran. Catatan ke-6. Pikirkan. Pikiran damai akan mengundang kesembuhan. Pikiran yang damai mengundang kesembuhan. Seperti bunga mengundang kupu-kupu. Ketika pikiran kita busuk, maka yang datang adalah lalat. Lalat yang datangnya. Nah, dalam kadar yang berbeda, kita semua pasti punya masa lalu. Ya, halo Bapak Ibu, suara saya masih terdengar jelas? Jelas, Kang. Lanjut, Kang. Oke. Nah, dalam kadar yang berbeda, kita semua pasti punya masa lalu yang kelabu. Ya, jujur atau tidak jujur. Setiap kita pasti punya masa lalu yang kelabu. Dari mulai orang tua, misalnya, orang tua yang kurang dewasa, memperlakukan kita dulu misalnya. Wajar karena orang tua juga mungkin dulu tidak sekolah parenting ya. Atau misalnya masuk sekolah tapi di sekolah itu miskin dengan energi positif, miskin dengan cahaya positif. Ya, teman dibully misalnya, sama guru dihukum terus. Ya, apalagi misalnya. Ya lingkungannya tidak mendukung. Nah, itu juga bisa merupakan masa lalu yang kelabu. Namun, ia tidak lagi kelabu kasih sayang yang tidak bersyarat. Kalau kita melihatnya dengan kacamata kasih sayang yang tidak bersyarat, maka semuanya tidak ada istilah kelabu. Semuanya adalah pelajaran-pelajaran yang membuat kita sekarang menjadi lebih dewasa. Ya. Maksudnya orang yang melukai sebenarnya tidak berniat untuk melukai. Nggak ada orang yang niat melukai sebetulnya. Tetapi karena semuanya adalah izin dari Allah, berarti Allah punya maksud mengapa kita diperjalankan seperti itu. Berarti mendidik kita agar lebih dewasa. Ya, obatnya apa? Obatnya cukup dengan 3G aja lah. Apa itu, 3G. Gembira, gembira, gembira. Nah, itu 3G namanya. Sederhana ya. Gembira, gembira, dan gembira. Ya, mau gimana lagi? Dan gembira, 3G. Nah, itu obatnya. Ya. Lanjut, tadi ada pesan. Ada pesan bahwa kita harus zikir dan fikir terus menerus 24 jam. Ya, belajar zikir, fikir, jilah ketika bangun tidur, saya akan berbakti, saya akan berbuat baik, saya akan menyenangkan orang, bla 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 bla. Minimal 1 orang saja kita bahagiakan hari itu. Tidak masalah. Rumah ibadah kita sebagai umat Islam disebut apa? Baitullah ya, Kang. Masjid ya. Baitullah. Nah, Baitullah. Nah, Baitullah itu terdapat di tanah suci. Tanah suci berarti rumah suci. Rumah suci Allah tadi yang disebut dengan Baitullah ada di mana? Diri kita, Kang. Di dalam qalbu. Qulubul mu'minin Baitullah. Jadi, Baitullah hanya akan ada di dalam hati orang-orang yang bersih. Beriman. Atau yang disebut sebagai tanah suci. Tanah suci itu adalah hati kita yang harus suci. Sehingga di dalamnya ada bait Allah, di mana Allah akan bersemayam
di dalam Baitullah itu bentuknya bukan segitiga, bukan kotak, bukan bulat. Ya, tetapi kubus atau kotak. Ya, kalau kotak berarti tiangnya ada berapa? Ada 4 ya. Minimal. Halo? Minimal ada 4, Kang. Ada 4 sudut ya? Ya. Ada 4 sudutnya. Ya. Artinya apa? Bahwa Baitullah yang ada di dalam hati harus memiliki 4 tiang. 4 tiang. Agar Allahnya bersemayam di dalam hati. Pertanyaannya, tiang pertama apa? Kedua apa? Ketiga apa? Dan keempatnya apa? Ya. Ya, Kang, naon we Kang? Tiang namanya. Tiang apa ya, Kang, ya kira-kira ya? Nah, listrik atau udah mau tiang mungkin, pertama yang harus dibangun yang namanya mahabbah. Oh, Namanya mahabbah. cinta ya. Mahabbah artinya cinta kasih. Jadi harus ditanamkan di dalam hati kita namanya cinta kasih. Cinta kasih adalah perasaan ingin membahagiakan orang. Ya. Yang kedua, tiangnya namanya rahmah. Rahmah artinya belas kasih. Lebih dalam dari mahabbah. Ya, lebih dalam dari mahabbah. Ya. Kalau cinta kasih, dia rela berkorban demi yang lain bahagia. Seperti orang tua, ibu kepada anaknya. Itu bukan hanya cinta, tapi udah belas kasih. Belas. Ya, yang ketiga, tiangnya namanya itsar. Itsar itu bahagia melihat orang lain bahagia. Dia rela berkorban, mengorbankan diri demi orang lain bahagia. Ya, seperti binatang, dia rela mengorbankan nyawanya untuk memenuhi gizi manusia. Itu lebih dalam lagi dari cinta kasih, namanya isar. Dan yang keempat adalah tawazun, keseimbangan batin. Keseimbangan batin, keseimbangan antara zikir dan fikir. Keseimbangan antara jiwa dan raga, keseimbangan. Nah, kalau 4 tiang itu di hati kita, berarti Baitullahnya ada di dalam diri kita. Yang pertama, mahabbah atau cinta kasih, yang kedua, atau yang disebut dengan meta. Tiang yang kedua adalah rahmah, belas kasih, atau istilahnya compassion. Ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu compassion. Kalau mahabbah itu love. Lope ya lope. Lope. Love. Kalau rahmah itu compassion. Lope. Ya. Kalau mahabbah itu lope ya. Ya. Love. Nah, kalau rahmah itu compassion. Nah, kalau isar itu mudita istilah lain. Ya, tawajun artinya upeksa atau keseimbangan. Itu yang harus selalu ada di dalam hati kita. Karena itulah tiangnya Baitullah. Nah, ketika Baitullahnya sudah ada di dalam hati, di mana setiap saat di dalam hati kita ada mahabbah, ada rahmah, ada isar, ada tawazun. Maka ketika kita sholat, sholat artinya silatun, terhubung artinya connect. Sholat itu connect atau terhubung. Maka pasti akan terhubung. Itu karena di dalam hatinya sudah ada Baitullah di situ. Ya. Apa bedanya kolbu dengan sudur? Ya, karena di dalam diri kita tuh ada nafas namanya, jiwa. Di dalam jiwa, jiwa itu tempatnya rasa. Atau namanya zauk. Ya, di dalam jiwa itu tempatnya rasa. Nah, di dalam jiwa ada namanya sudur. Sudur artinya kesadaran atau memori. Nah, di dalam sudur ada namanya kolbu atau kulub. Kulub merupakan deteksi atau detektor. Ya, detektor yang bisa memilah ini baik, ini buruk. Di dalam kulub ada namanya fuad. Fuad itu artinya nurani, pulungnya hati. Dan di dalam fuad ada nur, ada cahaya Allah di dalamnya. Jadi cahaya Allah ada di dalam fuad.
Hmm. Itu jalan yang pertama. Jalan yang pertama adalah belajar dalam diri. Untuk bisa belajar ke dalam diri, ada 3 prosesnya. Hadirkan energi positif sebagai penyeimbang, apapun perasaannya didekap, dan yang ketiga disaksikan. Ya. Oke. Tanya dan jawab. Gimana Kang? Ulangi lagi Kang, punten. Nah, lanjut jalan kedua Ya, atau mau bertanya dan menjawab? boleh. Sekarang kita untuk Ya. ini, untuk supaya tidak terlalu berkembang dulu, mungkin di sini ada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya dulu Kang. Ya, supaya nanti bisa melanjutkan, tapi yang tadi disampaikan itu Oke. bisa lebih kita mengerti lagi. Boleh, silakan. Bapak dan Ibu mungkin ada yang akan bertanya. Ya, Bapak dan Ibu, tadi saya di chat, kalau saya cek di chat itu nggak ada yang bertanya, Kang Iip. Kayaknya udah paham semuanya, Kang. Oke, saya berpikir positif karena ini sangat menarik, Kang. Sangat menarik, ternyata Baitullah itu, kalau selama ini kita berpikir Baitullah itu ada jauh di dalam diri kita, pada sesungguhnya Baitullah itu ada di dalam diri kita masing-masing. Jadi dengan pengertian masjid itu sendiri apa tuh, Kang? Kalau misalkan Baitullah itu ada di luar sana, pengertian dengan masjid itu sendiri bagaimana, Kang? Ya, masjid itu dari kata sajadah. Sajadah Ya. artinya aplikasi. Ya, bersujud berarti mengaplikasikan perintah Allah. Kalau menggunakan kata masjid, ada mimnya di depan, itu isim makan dan isim zaman. Jadi masjid artinya tempat dan waktu mengaplikasikan setiap aturan perintah Allah. Ya, masjid artinya tempat dan waktu di mana kita mengaplikasikan segala aturan atau perintah Allah. Sehingga dikatakan kullu ardin masjidun, bahwa setiap muka bumi ini adalah masjid. Berarti kita harus mengaplikasikan perintah Allah dimanapun kita berada di permukaan bumi ini. Ya. Petani pergi ke sawah, bertani, mengolah sawahnya, menghasilkan padi untuk makanan pokok. Bukankah dia sedang menjalankan perannya sebagai petani untuk memberi kehidupan? Ya. Berarti tempat mengaplikasikan perintah Allah petani di mana? Di sawah. Di sawah. Berarti masjid adalah sawahnya para petani. Para petani. Oke. Iya, dokter menjalankan profesinya sebagai tenaga kesehatan. Perginya ke hutan apa ke gunung? Ke rumah sakit, Kang. Nah, berarti rumah sakit adalah tempat mengaplikasikan perintah Allah bagi dokter. Jadi masjidnya dokter, rumah sakit. Masjidnya guru, ya di sekolah. Sekolah. Ya. Nah, ada orang yang pergi ke masjid Istiqlal, Masjid Al-Istiqomah, Masjid Al-Furqon, Masjid Darut Tauhid. Itu masjid apa? Masjidnya orang-orang. Itu juga salah satu tempat, salah satu tempat mengaplikasikan perintah Allah, yaitu melaksanakan sembahyang. Nah, apakah perintah Allah hanya sembahyang? Tidak. Nah, gitu. Jadi dimanapun kita bisa melaksanakan, mengaplikasikan perintah Allah di permukaan bumi itu. Sehingga dikatakan orang yang akan mendapat naungan kasih sayang Allah adalah orang yang hatinya terpaut ke masjid. Artinya apa? Orang yang selalu ingat kapan dan dimanapun dia harus mengaplikasikan perintah Allah di permukaan buminya. Begitu. Alhamdulillah. Ini menarik Kang Iip.
Karena selama ini rasanya masjid, Baitullah, itu rasanya ada di luar diri kita masing-masing, Kang. Iya, Kang, betul, Kang. Sok coba tanya saja Bapak dan Ibu yang hadir di sini. Pasti kita berpikir bahwa yang namanya masjid itu ada di dalam atau di luar diri kita. Di luar. Baitullah ada di Mekah, sehingga orang-orang miskin tidak berangkat ke sana, berarti dia tidak mendapatkan Baitullah gitu loh, Kang, maksud Ipai, Kang. Nah, artinya bahwa Allah harus adil karena Allah itu kan Tuhannya orang kaya dan Tuhannya orang miskin itu ya, Kang ya. Kalau kita melihat keadilan Allah tadi gitu, Kang. Ya. Gimana, Kang Iip? Dapatnya simbol aja. Dapatnya Iya, simbol aja. Itu kan simbolnya. Ya. Lahiriahnya ya itu, tapi kan hakikatnya caranya nih. Ya, ya. Oke. Ya, oke. Baik, masih ada pertanyaan? Baik, Bapak dan Ibu, saya mohon maaf sebelumnya, saya tidak menggunakan dulu video karena ternyata sangat berpengaruh sekali ya dengan loading yang sangat lambat perputaran. Jadi saya menutup diri ya dan saya persilahkan kepada Bapak dan Ibu yang akan bertanya, dipersilahkan untuk menyampaikan ya kepada Kang Iip. Mumpung Kang Iip nih di sela-sela kesibukan masih bisa hadir dengan kita. Oke. Nah, kalau nggak ada Bapak dan Ibu, saya aja lah yang. Kang Yodi mau ada yang ditanyakan, Kang? Oh iya. Boleh. Satu Pak, ini Kang Ip yang ditanyakan, ada kan yang disampaikan tuh sebuah hadis kurang lebihnya, perbanyaklah masjid, atau yang membangun masjid niscaya akan dibangunkan rumah di surga. Jadi maksudnya masjid di situ intinya yang tadi ya, Kang Ip ya. Iya, menjadikan setiap permukaan bumi tempat mengaplikasikan perintah Allah. Jadi tidak hanya bangunan itu saja ya, kayak tadi. Iya, kalau bangunan untuk sembahyang, ada bangunan untuk mengobati orang, ada tempat untuk menanam pohon, ada tempat untuk menanam padi, kan semuanya tempat mengaplikasikan perintah Allah. Saya kasih contoh ayatnya, misalnya surat 62 ayatnya 10, coba. Halo? Ya Kang, lanjut Kang. Saya 62 ayat 10. 10. Ya. Mangga Kang Yodi. Ya, surat 62, surat Al-Jumu'ah ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardh wabtagu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Nah, bertebaranlah di muka bumi. Perintah Allah bukan? Ya, perintah Allah Kang. Carilah karunia Allah. Perintah Allah bukan? Ya Kang, perintah Allah Kang. Berarti ketika kita melaksanakan perintah Allah, fantasiru fil ardi, bertebaran di muka bumi. Ya. Bertebaran di muka buminya, ke bumi mana? Mana saja Kang? Ya tadi, kalau dokter perginya ke rumah sakit. Ya. Petani perginya ke sawah. Pak guru perginya ke sekolah. Ya, siapa lagi? Pak sopir perginya ke terminal. Pak siapa? Ojek, Pak pilot perginya ke bandara. Pak ojek ke pangkalan. Iya, gitu ya. itu kan melaksanakan perintah Allah di muka bumi. Nah, ketika kita melaksanakan perintah Allah di muka bumi, maka tempat dan waktu melaksanakan perintah Allah itu disebut sebagai masjid. Ya, wabtagu min fadlillah, dan carilah karunia Allah. Karunia itu, fadli itu kelebihan atau karunia Allah. Nah, tempat dan waktu di mana kita melaksanakan perintah Allah, maka itu disebut sebagai masjid. Jadi perbanyak masjid, maknanya apa? Dimanapun, kapanpun kita berada, laksanakan perintah Allah gitu. Iya, jangan lupa maksudnya.
Iya, iya, Itu iya. contoh iya. ayat 1 aja. Gimana Kang Yodi? Oke. Sudah oke, Siap. Kang? Alhamdulillah, hatur nuhun. Baik, Hatur nuhun. alhamdulillah. Baik, kemudian Kang Iip ini ada pertanyaan dari Kang Iip, ada ayat Al-Qur'an mengatakan mendirikan masjid di tepi jurang. Itu apa maksudnya, Kang? Mendirikan masjid di tepi jurang katanya, Kang. Oh, oke. Nah, jadi ada masjid secara hakiki, ada masjid secara majazi. Ya, masjid hakiki berupa bangunan, orang tempat sembahyang. Tapi ada masjid yang sifatnya majazi, berupa tadi setiap tempat di bumi di mana kita mengaplikasikan perintah Allah juga disebut sebagai masjid. Oke? Ya. Nah, berkaitan dengan masjid fisik ya. 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 Tidak semua orang yang mendirikan masjid secara fisik di dalam hatinya sudah ada masjid. Terus untuk apa dia membangun masjid? Nah, coba lihat ayatnya. Ya. Suratnya surat 9 ayatnya 106. Ya. Surat 9 At-Taubah ayat 106. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akharuna murjuna li amrillah imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim. Wallahu alimun hakim. Dan ada pula orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah. Ada kalanya Allah akan mengazab mereka. Dan ada kalanya Allah akan menerima taubat mereka. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Oke, lanjut 107. Dan di antara orang-orang munafik itu ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan pada orang-orang mukmin. Lanjut, Kang. Lanjut. Untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah, kami tidak menghendaki selain kebaikan. Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta dalam sumpahnya. Oke, 108. Janganlah kamu bersembahyang dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa atau Masjid Quba sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sembahyang di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Oke, terakhir. Ayat 109-nya. Maka apakah orang-orang yang mendirikan masjidnya di atas dasar takwa kepada Allah dan keridhoannya itu yang baik? Ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh? Lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam? Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ya, Kang Yodi, halo. Ya, lanjut, siap. Kang. Halo. Lanjut, Siap. Kang. Kang Yodi. Siap. Ada nggak orang membangun masjid jatuh bersama masjidnya ke neraka jahanam? Ada, Kang. Di sini ada nih. Ada, Kang. Ada. Iya. Berarti hadis tadi gimana? Hadis tadi gimana? Barang siapa bangun masjid akan dibangunkan istana di surga, gimana? Nah. Ya gimana itu? Masjid yang mana yang dimaksud? Iya, betul, Kang. Ya, berarti masjid yang mana? Iya. Masjid Karena yang mana ada orang yang membangun masjid. Ya, ada orang yang membangun masjid. Bangunannya jatuh bersama-sama dia ke dalam neraka
jahanam. Iya. Dibangunkan istana di surga enggak? Enggak, Kang. Enggak. Gimana ini ayatnya? Ah, Gitu. Ya, coba mundur 107 tadi. oke. Kang, Ya. Sudah, Kang. halo? Sudah, Kang. Ayo, Kang, lanjut. 907 ya. Sudah, Kang. Lanjut ya, jadi. Dan Mundur di antara 107. orang-orang munafik itu ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan kepada orang-orang mukmin. Tulus nggak bangun masjidnya? Tulus nggak? Enggak, kan Enggak. munafik ini, Nggak Kang. tulus. Nah, terus? Untuk kekafiran dan untuk memecah Nah, belah dan? antara orang-orang mukmin. Serta menunggu kedatangan Kalau ada orang-orang yang Lanjut, Kang. Kalau ada orang membangun masjidnya, motifnya seperti ini, kira-kira itu masjidnya kemana itu? Neraka, Kang. Jatuh ke jurang gitu. Nah, tadi Gitulah. masjidnya jatuh ke neraka jahanam bersama yang bangunnya tadi. Saya kasih contoh begini, saya kasih contoh begini ya. Ini contoh soal. Contoh soal bisa salah ya sih. Misalnya di suatu tempat, di suatu kampung atau di suatu daerah, hiduplah sekelompok orang, ya, orang yang beriman, yang tadinya rukun, ya, rukun, aman, ayam, tentram, oke? Nah, terus tiba-tiba datanglah pendatang di tempat tersebut. Setelah kedatangan orang tersebut, dia membangun masjid. Padahal, itu contohnya. Nah, ketika dia membangun masjid di tempat tadi, kemudian dia menyampaikan atau menyebarkan sebuah ajaran. Sehingga akhirnya penduduk kampung tadi yang dulunya akur, rukun, kepecah jadi 2. Gitu nggak? Ya. Jadi 2. Tidak hanya terpecah jadi 2, tapi masing-masing kemudian jadi bermusuhan. Ya, yang tadi ayatnya. Jadi musuhan. Itu namanya mendirikan masjid untuk menimbulkan kemadorotan. Menimbulkan kekafiran dan memecah belah di antara orang-orang mukmin. Akhirnya sesama orang muslim mukmin berantem. Saling sesatin, saling bid'ahin, saling caci maki lah. Maka terjadilah perpecahan di kalangan orang beriman tadi. Maka masjid itu disebut sebagai masjid dan diroron. Masjid diror namanya. Ya. Maka ketika kita menemukan masjid yang model seperti itu, kita dilarang di ayat 108-nya, janganlah kamu bersembahyang di masjid itu selama-lamanya. Ya, kenapa? Nanti yang bangun masjid dan masjidnya akan jatuh ke dalam neraka jahanam. Ya. Mau nggak jatuh ke jahanam? Aduh, ke masjid tapi neraka jahanam ya, Kang? Nah, gitu. Gitu. Datang ke masjid hatinya adem, pulang dari masjid hatinya bergemuruh jadi dendam. Nah, itu Kang, betul. Loh, kok begini ya ceritanya? Harusnya pulang dari masjid tambah akur, Setuju. tambah toleran, ya, Setuju, tambah bersaudara. Ini pulang dari masjid dengar ceramah, demo ngaruksa, caci maki sana kemari, lah, gitu. Jadi ayatnya bilang, lo jangan sembahyang di masjid itu selama-lamanya. Iya. Jadi tidak semua masjid, kecuali masjid yang didirikan atas dasar takwa tadi. Iya. 109. Ya, kecuali masjid yang didirikan atas dasar takwa. Yang di dalamnya orang ingin membersihkan diri. Ya, boleh sembahyang di situ. Ada yang bertanya tadi apa tadi? Ya, terus ada lagi, Kang. Nah, sekarang katanya ada pertanyaan begini. Jadi kalau ibu rumah tangga, masjidnya di mana? Katanya, kan? Ya, di keluarga lah. Di keluarga. Ya. Di keluarga. Coba lihat ayatnya.
Suratnya surat 66 ayat 6. Berapa Kang? 66 ayat 6 ya. Ya. Ya, surat 66, surat At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang bahan bakarnya adalah ya. Ya. Pelihara diri dan keluarga dari api neraka. Nah, surganya ada di mana? Keluarga. Di keluarga juga Kang. Iya. Ya. Baiti Jannati. Baiti Jannati. Jannati. Nah, surganya ada di mana? Di rumah. Al-jannatu tah. Surga itu di bawah kaki para keluarga. Itu dominan ada di ibu. Ya kan? Ya. Nah, gitu. Jadi masjidnya ibu di keluarga. Bagaimana anak bisa berbahagia di rumahnya. Suami betah di rumahnya. Ataupun sebaliknya gitu. Madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertama bagi manusia. Sebelum sekolah TK kan ibunya dulu. Itulah masjidnya ibu. Gitu. Jadi peran ibu itu sangat penting, gitu. Penting banget. Saking pentingnya ya. Saking pentingnya Kang ya. Saking pentingnya. Oke. Ibu banding 3 sama bapak. Iya. Banding 3. Bandingannya 1 bapak 3 ibu bandingannya. Oke. Berarti ibu lebih penting dibanding bapak. Kasihan dulu. Iya. Jadi hati-hati nih para bapak, jangan sekali-kali pernah menyakiti perasaan hati ibu loh. Hati istri, hati-hati. Kualat loh. Jangan pernah menyakiti perasaan istri. Oke. Siap. Gitu ya Bu Wara ya. Tadi pertanyaannya sudah terjawab Bu. Nah kemudian ada lagi Kang di sini. Kalau seseorang jalan pulangnya nyasar katanya, berarti kemungkinan Allah nggak ridho. Bagaimana mengecek kita dalam jalan pulang yang benar sampai dikatakan mukhlis, mutakin, ciri-ciri Allah ridho. Karena bisa jadi kebaikan kita yang menurut kita lakukan malah Allah nggak ridho. Kalau ria ingin dipuji misalkan, sudah pasti amalan hapus sampai menyakiti. Mohon penjelasannya di surat 35-37 Kang Ip. Coba baca dulu ayatnya. 35-37 apa? Itu mah cerita orang celaka dong. Iya. Iya. Surat 35, surat Fatir ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami. Niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir? Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Maka rasakanlah azab kami. Dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Nah, ini orang salah sangka ya. Iya. Ya, menyangka telah berbuat baik. Ternyata keprosoknya ke neraka jahanam. Nah, baru teriak-teriak minta kembali ke dunia. Nah, sebelum kita keprosok nih. Gimana ngeceknya bahwa jalan kita nih benar? Jalan kita diridhoi oleh Allah. Kalau nggak ngeceknya gimana Bapak Ibu? Kasih tahu dong. Nah, coba lihat di surat 48 ayatnya 18. 48. Surat Al-Fat ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya. Ada berapa kata kuncinya? Allah ridho. 1, ridho. Allah ridho. Ya, tadi bagaimana mengecek bahwa Allah ridho, kan gitu ya? Iya. Nah, itu poinnya. Bagaimana Allah ridho kepada kita. 1, Ya. poinnya apa? Mukmin ya kan? Mukmin apa mukminin? Mukmin apa mukminin? Mukminin, Kang. Mukminin. Mukminin. Karena berbeda antara mukmin dengan mukminin. Oke? Oke. Contohnya gini. Poinnya dulu. 1, kata kuncinya mukminin. Yang kedua, janji. Yang kedua, sajaroh. Ya. Ya. Oke. Apa namanya? Berjanji setia di bawah sajaroh pohon. 2. Pohon. Oke. Bahwa orang mukmin itu punya komitmen. Oke. Yang ketiga, ada kata-kata sakinah. Tentram. Nih, itu berarti ketenangan. Ya. Ketenangan di hati kolbu. Kemudian ada fathan koriba, kemenangan. Ya. Ya, nah kita urut satu aja. Bahwa tanda Allah ridho adalah kalau kita sudah menjadi mukminin. Ya, mukminin. Mukminin surat keberapa? Muminun. Surat keberapa? 23. Oke, surat ke-23. Nabi Muhammad berdakwah, menyampaikan wahyu berapa tahun? 23 tahun. 23 tahun. Udah wujud belum mukmininnya atau baru mukmin? Belum terwujud. Kalau mukminin kan orang-orang udah mukminin. Karena orang yang berimannya sudah banyak. Mukminin berarti komunitas orang-orang beriman. Orang beriman dalam satu komitmen. Namanya mukminin. Kalau kita tidak sanggup menjadi mukminin, jadi mukminnya baru atu, tapi belum terikat dalam satu perjanjian, satu ikatan, satu komunitas, mukminnya masih masing-masing. Belum jadi mukminin berarti. Maka minimal kita mukmin. Mukmin berarti imannya sendirian. Kalau mukminin itu sudah jadi komunitas orang-orang beriman yang hidup dalam satu ikatan perjanjian. Di mana disebut bahwa mukmin adalah saudara mukmin yang lain. Coba lihat suratnya 49 10. Ayat 10 ya. 49 10. Ya. Surat 49 ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Nah, jadi mukmin itu bersaudara. Persaudaraannya seperti satu tubuh. Itu namanya mukminin. Allah ridho kepada orang-orang mukmin. Jadi udah banyak tuh. Jadi kalau kita sudah beriman dan berimannya banyak dan yang banyak itu sudah bersaudara seperti satu tubuh. Berarti tanda Allah ridho. Kalau masih paing-aing, sia-sia, ya masih saling ledek, saling celak, saling hina, berarti belum jadi mukminin. Nah, kalau begitu kira-kira Allah ridho belum? Belum, Kang. Belum. Kalau sesama orang beriman masih gontok-gontokan. Sesama orang beriman masih benci-bencian, masih musuh-musuhan.
masih caci-cacian, masih fitnah-fitnahan. Berarti belum jadi mukminin atau belum jadi mukminun. Nah, proses untuk menjadi mukminun itu minimal 23 tahun. Ketika tidak ada orang mukminin yang lain, maka minimal jadi mukmin. Mukmin surat keberapa Al-Mu'min? 40 ya. 40 ya, Al-Ghafir. 40. 40. Oh, saya 40 tahun. 40. Kita lihat 40-nya. Ghafir. Ya. Ghafir atau Al-Mu'min itu Al-Mu'min, sebutannya. ya. Di beberapa Quran itu namanya surat Al-Mu'min, tapi juga Ya. ada yang menyebutnya Al-Ghafir. itu surat Al-Ghafir. Al-Ghafir. Ghafir. Ghafir itu diambil dari ayat ke berapa ya? Kedua apa ke ayat ketiga, Ghafir. Coba lihat ayat 3-nya, ada kata Ghafirnya tuh. Oh iya, betul. Ya, coba Ghafirid baca ayat dzambi. 1, 2 dan 3-nya. Ya. 40 ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Diturunkan kitab ini Al-Quran. Oh iya, lanjut. Ghafiriz dzambi. Ghafir ya. Ghafir. Nah, sehingga orang menamai surat ini surat Ghafir. Apa artinya? Yang mengampuni dosa. Mengampuni dosa. Nah, kenapa? Lanjut. Lanjut, ya. Ya, yang mengampuni dosa dan menerima taubat lagi keras hukumannya. Yang mempunyai karunia, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Hanya kepadanya lah kembali semua makhluk. Nah, jadi kita harus berusaha mewujudkan komunitas orang-orang mukmin. Dan orang-orang mukmin itu harus satu frame gitu ya. Bersaudara seperti satu tubuh. Jika itu terwujud, minimal kita jadi mukmin. Dan usahanya harus sampai 40 tahun. Jadi kita harus berusaha mengajak orang lain juga supaya jadi mukmin. Ya. Paling cepat 23 tahun, paling lama 40 tahun. Kang Ipai, Kang Yodi mengajak orang lain supaya belajar Quran, jadi mukmin. Udah berapa tahun? Ya, 10 tahunan, Kang. Ya, masih ada 13 tahun lagi. Oke. Ya, usaha kita minimal 23 tahun tuh untuk mengajak orang lain jadi mukmin tuh. Kalau enggak, terus berusaha sampai 40 tahun. Kalau udah 40 tahun berusaha nggak ada yang mau, ya wis, Allah Maha Pengampun. Ya jadi mukmin, nggak mungkin. Kalau mukmin kan komunitas. Komunitas ya. Nah, Allah ridho kepada mukminin. Kalau nggak mukmin, Allah ridho belum? Belum berarti ya? Belum, tapi diampuni. Diampuni karena kita tetap terus bekerja berusaha. Gitu ya. Kenapa Nabi cukup 23 tahun wafat? Ya karena sudah orang-orang udah mukmin, ya udah selesai tugasnya. Udah mukmin. Iya. Kenapa nabi-nabi dulu panjang umurnya? Karena belum pada beriman, belum sampai komunitas imannya, masih beberapa orang, jadi perpanjang umurnya tuh. Nabi Nuh sampai 1000 tahun, kurang 50. Iya. Jadi minimal 40 tahun kita berusaha mengajak orang jadi mukmin. Udah, kalau udah 40 tahun, udah dimaafin dah gitu. Iya. Ya. Oke. Nah, satu itu kata kuncinya. Tanda kalau Allah ridho, kalau kita sudah menjadi mukmin. Walaupun tidak, kita diampunin. Ya, diampunin. Ya, tanda ridho kedua tadi, apa tadi? Mukminin, terus ada perjanjian di bawah satu pohon. Berjanji setia ya. Nah, jadi ada komitmen. Jadi mukmin itu orang yang punya komitmen yang sama dengan mukmin yang lain. Sehingga apapun yang terjadi selalu dimusyawarahkan tadi di surat 49 ayat 10. Sesungguhnya mukminin itu bersaudara. Ada perselisihan didamaikan gitu. Jadi selalu
diputuskan dengan cara damai, bukan dengan cara peperangan. Ya, bukan ngajak perang. Bukan demo deh Kang ya. Bukan, didamaikan. Oke. Jika terjadi perselisihan sesama orang mukmin, damaikan. Gitu, bukan Ya. bukan ngajak. Iya. Yang ketiga apa kata kuncinya? Sakinah. Sakinah, ketenangan, Kang. Ketenangan. Kalau jiwa kita sakinah, jiwa kalbu kita sakinah, itu tanda alamat. Tapi kalau kita masih bimbang, masih ragu, berarti apa? Faktor keraguannya mesti diberesin sampai jiwa kita merasa sakinah, tenang. Gitu. Itu tanda ridho di ayat tersebut. Di ayat tersebut ya. Satu, kalau kita sudah mukminin. Dan mukmininnya punya komitmen bersama. Sehingga kulubnya menjadi tenang, sakinah. Dan juga dia akan mendapatkan kemenangan namanya. Fathan Qoriba. Kalau ridho. Lakod rodios. Oh, lah ridho kalau kita mukminin. Mukmininnya punya komitmen bersama. Sehingga hatinya menjadi tenang. Karena hatinya tenang, selalu mendapat kemenangan. Oke. Gitu. Baik, Kang. Ada satu lagi nih, Kang. Ada pertanyaan lagi, Kang. Gini, ini ada satu cerita dari seorang bapak. Di komplek kami ada lahan kosong, Kang. Di komplek kami ada lahan kosong, katanya. Lalu dibuat masjid daripada jadi lahan buang berangkal, katanya gitu, Kang. Sebelumnya di sekitar wilayah kami sudah ada masjid yang kapasitasnya sudah nggak muat kalau sholat Jumat. Masjid yang kami bangun kini sudah berfungsi. Tapi ada warga yang menganggap masjid baru yang dibangun adalah dianggap memecah belah. Kami pun dianggap munafik, gitulah. Masjid dibangun dengan dana dari warga. Mohon pendapatnya, katanya. Hatur nuhun. Boleh, Kang? Halo, Kang Iip? Ya. Dibacanya di surat 3, 159. Surat 3. Surat 3 ayat 159 ya? 159. Oke, surat 3 ayat 159. Mangga Kang Yodi. Ya, surat 3 Al-Imran ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Kata kuncinya apa? Lemah lembut, Kak. Lemah lembut. 1. Lemah lembut. Lemah lembut. Terus 2. tidak berhati kasar. Nah, jangan kasar. Oke. 3. Memaafkan. Maafkan. Ya. 4. Memohonkan ampun. Nah, 5. Bermusyawarah, Kang. Eta nu penting. Oke. Musyawarah. Tambahin 42 ayat 38. Ya. 42 38. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Nah,
Ya. Nah, jadi ketika dibangun masjid itu hasil kalau tidak musyawarah, pelanggaran nggak? Ya. Pelanggaran. Efeknya apa kayak tadi ceritanya? Saling apa? Ya, saling Pecah. memecah belah. Memecah belah, saling mengkafirkan. Yang satu nuduh munafik. Itu pelanggarannya. Ya. Jadi harus atas dasar musyawarah. Musyawarah, ya. Dimusyawarahkan saja. Itu kan tadinya pembuangan barangkal. Nah, sekarang barangkalnya dibuang kemana? Pertanyaannya. Buang ke tetangga, repot lagi nanti sama tetangga. Pas saya ada. Pas saya deui. Nah, Iya. makanya harus dengan jalan musyawarah. Musyawarah satu komplek. Ini ada lahan kosong. Dipakai pembuangan barangkal. Ya bagaimana kalau dibangun masjid? Ya tinggal musyawarah aja. Kan udah ada masjid di sini. Iya. Terus gimana? Ya dimusyawarahin aja gimana baiknya. Iya. Sehingga tidak terjadi perpecahan. Tidak terjadi saling curiga dan seterusnya. Iya. Itu pesannya. Lemah lembut, tetap jangan keras, saling memaafkan, saling mengampuni, dan musyawarah. Oke. Nah, kalau dibangun masjid itu oleh orang-orang yang non-muslim gimana itu katanya Kang Iip? Nah, ada pertanyaan lagi katanya. Ya kan bangunan masjid nggak ada KTP-nya. Iya. Ya. Sama. Nah, itu dibacanya di surat berapa ya? 42. Surat 40. Tar dulu. Saya mesti buka Primbon nih. Ya. Surat 42:1 apa berapa ya? Bentar ya Bapak Ibu, sabar. Siap suratnya 22:40. Surat 22 ayat 40. Surat 22 Al-Hajj ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata, Tuhan kami hanyalah Allah. Dan sekiranya Allah tiada menolak atau keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa lagi Maha Perkasa. Nah, artinya apa? Allah menjaga kelestarian rumah ibadah nggak? Iya. Ya, Allah menjaga kelestarian rumah ibadah. Sekiranya Allah tidak menolak keganasan, sebagian manusia dengan sebagian lain tentu dirobohkan biara-biara, gereja, sinagog, dan masjid. Artinya dalam hal membangun ya, membangun fasilitas ibadah, itu boleh nggak saling bantu? Boleh, Kang. Boleh. Yang tidak boleh mah ikutan ibadahnya. Iya. Nggak masalah. Itu. Kalau membangun fasilitasnya tidak masalah. Kita bangun jalan, dipakai lewat orang kafir. Jadi kafir nggak yang bangunnya? Ya enggak lah. Enggak lah. Enggak ngaruh. Enggak ngaruh, Kang. Enggak ngaruh. Ada tetangga mau bangun gereja, nggak ada dananya, Pak. Kita bantu. Jadi Kristen nggak yang bantunya? Enggak, Kang. Enggak lah. Enggak akan. Itu mah berbuat baik kepada orang yang berbeda agama, yang tidak memusuhi, nggak masalah. Di Quran diizinkan berbuat baik kepada orang yang berbeda agama. Berarti boleh kita menerima sumbangan. Nggak apa-apa. Oke. Baik, coba Pak Adang, mangga Pak Adang, masuk Pak Adang. Tertarik dengan barusan yang disampaikan oleh Kang Iip dan Kang Ipai, saya punya pengalaman sendiri gitu ketika membangun masjid di suatu daerah, kita dibantu sama Konghucu 800 hak.
Akhirnya yang pas sehat teh ini panitianya Pak terbagi dua. Panitia. Panitianya bukan masyarakatnya. Tapi berkat kepiawaian Panitia nu pakai. masih jung meneng Kang Irfan Hilmi, kita itu yang 800 sak itu dipakai membangun ini aja Pak, taman dan alun-alun, akhirnya selesai. Jadi yang dari Nah, udah itu tidak disimpan di masjid gitu. Selesainya udah gitu aja. Asal jangan berselisih aja ya Kang ya. Yang penting jangan berselisih lah. Iya gitu. Iya. Kan semen mah nggak ada agamanya Pak. Iya, nggak punya KTP. Iya, sekarang kita bangun masjid, belanjanya ke Konghucu. Boleh nggak beli semennya ke Konghucu? Boleh. Boleh. Kalau diberi semennya boleh diterima nggak Pak? Boleh. Orang beli aja boleh, apalagi diberi lah. Kita beli boleh dikasih nggak mau. Yang kasih panitianya gitu. Panitianya kurang paham. Betul. Ya, kalau semen yang dipakai belinya dari Konghucu juga. Iya. Iya, dia mau berbaik hati ya, terima aja orang mau ngasih kok. Yang penting jangan nyolong aja. Kalau hasilnya nyolong ya janganlah. Oke. Sip. Satu lagi Kang Ip, terakhir Kang. Ya. Jadi gini Kang, katanya ada pertanyaan begini. Jadi kalau dalam satu keluarga, bila anak, pasangan belum mukmin, berarti keluarga tersebut belum mukminin, sehingga belum diridhoi oleh Allah, gitu ya Kang? Atau gimana? Kira-kira Kang? Ya, tapi tadi kalau berusaha mengajak, diampuni. Nggak masalah. Contoh, Nabi Ibrahim, mukmin semua nggak keluarganya? Enggak. Ayahnya enggak. Nabi Lut. Enggak. Istrinya enggak mukmin. Nabi Nuh. Enggak, anaknya. Enggak mukmin. Kan? Iya. Gitu. Nabi Muhammad. Pamannya enggak mukmin. Tapi kan tetap berusaha. Ya. Diampuni gitu loh, Pak. Kan ngajak mah kudu, ngajak mah. Iya. Nah, tapi syukur-syukur kalau keluarganya semua mukmin seperti keluarga Imron. Imron. Keluarga Imron, Bu. Imron. Keluarga Imronnya mukmin, istrinya mukmin, anaknya Maryam mukmin, cucunya Isa mukmin, saudaranya Zakaria mukmin, ponakannya Yahya mukmin. Itu keluarga mukmin namanya. Makanya disebut Ali Imron, keluarga makmur, keluarga sejahtera. Imron tuh makmur ya. Imron tuh makmur, artinya keluarga sejahtera kalau kita lah. Oh gitu. Bukan dua anak. Tapi ada juga contoh yang tidak semuanya. Ya, Fir'aun, istrinya yang mukmin, dianya jolim. Ya. Kan gitu. Nabi Lut yang jolim, Nabi Nuh anaknya yang kafir. Ya selalu ada contoh itu. Tapi apakah Nabi Nuh nggak diridhoi? Diridhoi tetap. Udah berusaha bertahun-tahun. Nabi Muhammad juga diridhoi, udah ngajak mengajak. Nabi Ibrahim ngajak sama bapaknya. Yang tidak diridhoi kalau tidak ada usaha mengajak. Kalau udah ngajak ya wis, nggak boleh maksa. Lasta alaihim bimusoitir. Kamu tidak berkuasa memaksa mereka gitu. Bukan kewajibanmu memaksa mereka, enggak. Iya. Oke, Kang. Jadi ini satu lagi katanya mendoakan bukan seagama, gimana katanya, Kang? Ya, mendoakan apa? Ya, kalau mendoakan yang bukan seagama gimana, itu aja pertanyaannya, Kang. Iya, mendoakan apa? Doanya doa apa? Kalau misalkan doa selamat mau oke ya, Kang? Nggak apa-apa ya, Kang? Iya, doa dapat hidayah boleh nggak? Boleh, Kang. Boleh lah. Ya Allah, ya Rob, semoga temanku dapat petunjuk. Boleh. Oke. Ya. Baik. Tergantung doanya apa dulu. Oke. Kita punya anak. Kita punya anak, anaknya ketangkap polisi karena dia melakukan perbuatan kriminal. Ya, boleh nggak kita minta kepada polisi kasih anak kita? Boleh. Tapi janganlah, Kang, karena kan anak yang bersalah, Kang, ya.
Ya kan salah, mesti kena hukuman. Iya. Gitu. Sementara anak tetangga dibiarin. Iya, Gitu. iya. Dia Oke. harus menerima hukumannya dulu. Siap, Kang. Tergantung. Oke. Ya, Siap. doa. Ini contoh ini contohnya doanya, ini contoh doa ya. Ya, 14:41. 14:41. Ya. Surat 14 Ibrahim ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab hari kiamat. Ini doanya siapa, Pak? Ibrahim. Ya, yang didoain siapa di situ? Dan kedua ibu Kami, bapakku. Nah, bapaknya beriman enggak? Tidak, Kang. Didoain nggak sama dia? Didoakan. Udah, itu mah kewajiban anak aja mendoakan. Walaupun bapaknya tidak beriman, masalah dikabulin itu urusan Tuhan. Iya. Setuju, Kang. Ya, itu simpelnya seperti itu. Nah, nanti perjalanan jalan pulang kedua, jalannya adalah, ini kata kuncinya dulu aja. Itu kan baru jalan 1. Ya. Belajar ke dalam diri atau berguru ke dalam diri. Jalan yang kedua adalah bahwa rasa sakit, penderitaan, musibah adalah anugerah. Hadiah dari Tuhan. Kunci pembuka jendela hati. Dan cara jiwa dimurnikan. Agar jiwa semakin bercahaya. Sekali lagi. Bahwa rasa sakit, penderitaan, atau musibah apapun adalah anugerah dan hadiah dari Tuhan. Kunci pembuka jendela hati. Cara jiwa dimurnikan agar semakin bercahaya. Bagaimana penjelasannya? Tunggu kapan-kapan ya. Siap. Insya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tunggu tanggal mainnya untuk part ketiga atau ada sesi khusus, Kang? Part ketiga aja. Part ketiga aja lebih mudah, gak cari judul lagi. Nggak cari judul lagi. Jalan kedua itu kan kalau jalan satu. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, hatur nuhun Kang Iip. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, waktu jua lah yang memisahkan kita, ya sehingga kita berakhir sampai di sini. Ya, insya Allah minggu depan kita akan ada masuk. Kang Yudi, tolong boleh ditampilkan, Kang? Mungkin ada yang belum masuk di Kamana, Kang? Oh, boleh. Boleh dibantu. Jadi ini Bapak dan Ibu sebagai informasi saja bahwa kami mengadakan kajian ini disebut dengan Kamana, kajian Minggu Malam Bermakna. Dan untuk pemateri-pematerinya, dan ini kami lakukan ini semua gratis, Bu. Jadi nggak usah khawatir, ya siapkan saja ya untuk bisa hadir di dalam pertemuan ini. Insya Allah kami akan terus mengundang dan insya Allah juga kami akan mencari pemateri-pemateri yang kira-kira mendukung untuk pencerahan buat diri kita. Dan salah satunya lagi adalah bagaimana dengan ilmu ini kita bisa merubah diri. Karena kalau kita lihat Al-Quran itu adalah akhlak, Al-Quran itu adalah perilaku. Jadi mudah-mudahan dengan kita terus bertambahnya ilmu, bukan hanya sebatas tahu, tapi menambahnya ilmu harus bertambah perilaku kita menjadi lebih baik. Ya, karena yang kita butuhkan adalah bagaimana kita ingin mendapatkan jiwa yang tenang. Ya, mudah-mudahan setelah pertemuan ini, ya, ini menjadikan jiwa-jiwa kita lebih tenang, lepas lagi dengan segala sesuatu beban apapun, ya kita berdamai dengan masalah kita belajar. Ya, dan saya ucapkan terima kasih kepada siapapun yang mendukung, yang mensupport pertemuan ini. Ya, mudah-mudahan hanya Allah sajalah yang bisa memberikan balasannya kepada Bapak dan Ibu semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua. Saya yang bertugas, mohon maaf lahir batin, saya dan Kang Yodi, serta Kang Iip sebagai pemateri, insya Allah kita akan berjumpa lagi di minggu malam selanjutnya dengan materi yang berbeda dan pemateri pun yang berbeda. Demikian, terima kasih, mohon maaf lahir batin. Sekali lagi Kang Iip hatur nuhun pisan, ya mudah-mudahan tidak bosan untuk selalu memberikan pencerahan kepada kita. Demikian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Kang Ipay, makasih Pak Sama-sama. Ip. Alhamdulillah Bu Deti. Alhamdulillah. Sami-sami Bu Deti, nuhun Bu Deti kehadirannya, gabungnya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Sami-sami Bu. Alhamdulillah. Waalaikumsalam wilujeng istirahat kasadayana. Ya, alhamdulillah. Sehat selalu semua. Ya, jadi nuhun pisan, alhamdulillah. Insya Allah nanti saya akan proses dulu rekamannya, nanti saya akan masukkan di grup Kamana. Insya Allah. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Ya, oke, Kang Iip, saya izin ya Kang. Udah ya, Kang Ibu udah lewat ya. Oke, Kang Yodi izin ya. Semuanya Bapak dan Ibu. Ya, oke, alhamdulillah. Nuhun. Assalamualaikum. Sami-sami kasadayana. Alhamdulillahirabbil